Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita akan membahas tentang tanda kiamat besar yang pertama, yaitu tentang Dajjal. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Imam Mahdi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Ad-Dajjalu ma'khudun min ad-dajali bima'na al-kadhibu atau bima'na at-taghtiyah. Summiya bidzalika li'annahu kadzdzabun aw li'annahu yumawwihu wa yughatti al-haqqa bil batil. Kata-kata Dajjal itu berasal dari kata ad-dajalu bermakna al-kadzib, yang bermakna berbohong atau berdusta, atau bermakna at-taghtiyah, atau bermakna juga penutup. Jadi ada dua makna Dajjal secara bahasa. Yang pertama al-kadzib, berbohong atau berdusta. Yang kedua menutupi atau penutup. Summiya bidzalika li'annahu kadzdzab, dinamakan Dajjal ini dengan penyebutan Dajjal li'annahu kadzdzab, karena dia itu pembohong atau pendusta. Jadi ada sifat pendusta, maka disebut dengan Dajjal. Au li'annahu yumawwihu, atau bisa juga karena sifat Dajjal ini, perilaku Dajjal, yumawwih, suka melapisi, wa yughatti, dan menutupi, al-haq, akan kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Nah, ini dua alasan kenapa disebut dengan Dajjal. Ini secara makna bahasa. Sehingga kalau dari makna bahasa ini, kalau ada orang yang memang dikenal pendusta, pembohong, dia juga bisa dipanggil dengan Dajjal. Kalau mengikuti makna bahasa. Atau pinter mengolah-olah sesuatu yang buruk nampak baik, itu juga bisa disebut Dajjal, tapi secara bahasa. Jadi secara bahasa Dajjal itu dua makna. Pertama berbohong, kedua menutupi. Kemudian itu secara makna Dajjal. Jadi kalau misalnya ada penyebutan hari ini banyak sekali Dajjal, itu tidak salah, bisa benar. Maksudnya banyak Dajjal secara makna bahasa. Artinya banyak sekali hari ini pendusta, pembohong, atau orang-orang yang pintar membolak-balikkan fakta. Nah, itu bisa juga disebut dengan Dajjal, tapi secara makna bahasa. Adapun Dajjal secara makna syar'i, makna syarak dalam ilmu tauhid, itu adalah satu makhluk besar yang menjadi lambang tanda kiamat besar yang pertama, apabila nanti dia telah datang. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Sifatuhu, sifat-sifat Dajjal, melalui sifat-sifatnya. Bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da sifati al-khalqiyyati lid-Dajjal.
Rasulullah telah menjelaskan kepada kita sebagian sifat-sifat fisik bagi Dajjal. Maksudnya Dajjal yang akan datang sebagai tanda kiamat besar nanti. Famin sifatihi annahu qasirun jasimun ahmarul wajhi a'warul ainil yusra qad ghattatha jaldatun ghalidhatun. Di antara sifat-sifat Dajjal itu annahu qasir, bahwa sesungguhnya Dajjal itu postur tubuhnya qasir, pendek. Jasim namun besar. Pendek tapi besar, raya. Ahmarul wajhi, berwarna merah wajahnya. A'warul aini al-yusra, cacat mata kirinya. Mata kirinya cacat. Qad ghattatha jaldatun ghalidhah, dan tertutupi mata kiri tersebut dengan kulit yang sangat tebal, yang sangat padat, lahwi. Amma ainuhul yumna fahiya jahidhah. Adapun matanya yang sebelah kanan, fahiya jahidhah, itu menonjol, tebli. Tebli, menonjol, maksudnya agak keluar sedikit, seperti orang melotot. Fauqa ra'sihi, jadi mata Dajjal itu dua, bukan satu, seperti yang pernah kita sampaikan dulu. Jadi mata Dajjalnya dua, kan sabuh mata, dua boh mata, cuman sabuh hanya pakai sabuh buta. Yang sebelah kirinya buta, cacat, tidak bisa berfungsi, dan tertutup dengan kulit yang sangat tebal. Yang nampak cuman sebelah kanan, nyampi kat gitu sud becut. Jahidhah, menonjol, ya. Fauqa ra'sihi sya'run syadidul ja'udah. Di kepalanya itu rambutnya itu sangat keriting. Keriting mekrak, keriting sekali, bukan keriting biasa. Bash'ul mandar, buruk penampakannya, buruk rupanya. Munfarijur rijlaini fil masyi, yang apa istilah haji, yang dua kakinya itu munfarij itu little o. Kakinya itu little o. Apa istilah hajinya? Ya. Little o lah baca. Ya, itu munfarijur rijlai fil masjid. Jadi kalau dia jalan itu seperti apa istilahnya? Little o lah kakinya. Ya. Little o nya menyikut polisi yang lewat. Ikut tentera. Jadi munfarijur rijlain fil masyi. Jadi little o kakinya. Tapi bukan little o sedikit, memang berat. Jadi dia kecil, pendek, besar, kakinya seperti itu. Kalau berjalan, rambutnya keriting sekali. Syadidul ja'udahnya keriting, memang keriting hanya tegut. Tidak bisa disisir memang. Rawa Muslim an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah. Qala, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna dajjala mamsuhul ain, 'alaiha dhafratun ghalidhatun, maktubun baina ainaihi kafirun, yaqra'uhu kullu mu'min,
katibun wa ghairu katibin. Sesungguhnya Dajjal itu mamsuhul ain. Salah satu matanya itu cacat buta. Alaiha dhafrah ghalidhah, yang telah ditutupi oleh kulit atau daging yang lain. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya itu kafir. Antara dua mata boleh kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik itu dia bisa menulis atau tidak bisa menulis. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga telah disebutkan hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahih keduanya, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bainama ana naimun bil ka'bati fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dus sya'ri a'warul ain ka'anna ainahu ambatun tafi'ah qalu hadza dajjal. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, ketika aku sedang tidur di Ka'bah, fa idza rajulun, tiba-tiba nampak seorang laki-laki jasim yang sangat besar badannya, ahmar, kemerahan, merah, ja'dus sya'ri, keriting sekali rambutnya, a'warul ain, cacat salah satu matanya, ka'anna ainahu ambatun ta'ifah, seolah-olah salah satu matanya itu seperti anggur yang menonjol, seperti biji buah buah anggur, ya. Buah anggur yang besar. Qalu, orang-orang berkata, ini seperti inilah Dajjal. Nah, cuma ini kita hadis ini tidak tahu ini apakah hadis ini maksudnya Rasulullah nampak langsung atau nampak sedang tidur dalam mimpi, ya. Tapi Rasulullah pernah mengatakan seperti itu dan hadisnya sahih. Wa fi Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tersebut juga dalam Sahih Muslim satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min nabiyyin illa wa qad hadzara ummatahul a'war al-kadzdzab, ala innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun baina ainaihi kafara. Ma min nabiyyin, tidaklah setiap nabi melainkan ia telah memperingatkan umatnya tentang si buta yang pendusta, maksudnya Dajjal. Ala innahu a'war, bahwa sungguhnya Dajjal itu a'war, buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Tuhan kalian tidaklah seperti itu. Wa maktubun baina ainaihi, dan tertulis antara dua matanya tulisan kafara. Nah, jadi yang memperingati umatnya tentang Dajjal ini bukan hanya Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Nuh sudah. Nanti ada hadis lain di depan. Dari masa Nabi Nuh itu, Nabi Nuh sudah sering memperingatkan umatnya tentang kedatangan Dajjal. Nah, dari masa Nabi Nuh. Coba kita bayangkan berapa ribu atau berapa puluhan ribu tahun itu jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari Nabi Nuh itu sudah diperingatkan tentang kedatangan Dajjal. Jadi bukan umat kita saja yang diperingatkan tentang Dajjal. Umat-umat dahulu juga sudah diperingatkan tentang Dajjal. Walaupun secara langsung Dajjal itu belum muncul sampai hari ini. Tapi dia sudah ada. Nanti ada hadis juga dalam Sahih Muslim, ya. Tamimud Dari
seorang sahabat Nabi pelaut. Ada dalam Sahih Muslim. Jadi seorang sahabat Nabi pelaut yang dia biasa di laut, kapal-kapal raya. Di suatu ketika kapalnya itu tertabrak ombak besar sehingga hancur kapalnya. Kemudian dalam kondisi tidak sadar dia dibawa oleh air hingga terdampar ke salah satu pulau. Cuman pulaunya tidak ada yang tahu pasti di mana. Walaupun kemudian banyak timbul timbul spekulasi. Ada yang mengatakan itu di segi segi bermuda segi ya daerahnya. Ada yang mengatakan pulau-pulau lain, tapi tidak ada yang pasti. Ya. Yang pasti dalam Sahih Muslim itu kejadian itu ada, yang kemudian Tamim Mudari melaporkan itu kepada Rasulullah. Jadi saat terdampar, begitu terbangun, Tamim Mudari melihat di depannya itu ada satu makhluk yang sangat besar. Dari ujung kepala, dari kepala sampai kaki berbulu semua. Jadi tidak diketahui mana wajahnya, mana kepalanya, mana kakinya. Penuh badannya itu bulu semua. Jadi tidak nampak fisiknya. Kemudian oleh makhluk itu Tamim Mudari dibawa ke dalam pulau itu, masuk ke salah satu goa yang sangat besar. Nah, disitulah kemudian Tamim Mudari berjumpa dengan Dajjal. Nanti kalau kita lihat hadisnya panjang karena. Nah, kita lanjutkan. Warawa Abu Daud annal Masih ad-Dajjal rajulun qasir. Ini kita lihat dulu fisiknya Dajjal, kemudian nanti tempat keluarnya Dajjal, bagaimana, kemana saja akan pergi Dajjal, ya. Warawa Abu Daud, dan diriwayatkan hadis oleh Abu Daud juga, annal Masih ad-Dajjal rajulun qasir afhash, bahwa sesungguhnya Dajjal rajulun qasir, itu seorang laki-laki yang pendek, afhashu, dan afhash. Wal afhash al-munfariju ar-rijlaini fil mashi, yang kakinya itu terbuka, little o tadi, ketika dia berjalan. Nah, kemudian itu tentang fisik Dajjal, ya. Tentang fisik Dajjal seperti itu. Makanu khuruji, berikutnya tempat keluar Dajjal, wa tatwafuhu fil ard, dan tempat-tempat yang akan dikelilingi oleh Dajjal. Ittafaqat riwayatul hadis ala anna Dajjal sayakhruju min jihatil masyriq. Telah sama banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Dajjal akan keluar dari arah timur. Dari timur. Akhrajat Tirmidzi bi sanadin sahih, telah disebutkan satu hadis oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, an Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ad-dajjalu yakhruju min ardhin bil masyriq yuqalu laha Khurasan, yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majan al-matraqah. Rasulullah mengatakan Dajjal itu akan keluar dari bagian bumi timur. Yuqalu laha Khurasan, yang namanya itu disebut dengan Khurasan. Daerah Timur Tengah. Daerah Khurasan. Memang toto Persia, ya. Ini Persia maksudnya. Dari Persia, arah dari sebelah Persia. Toto Iran memang. Yattabi'uhu aqwaman, yang ketika Dajjal itu keluar, dia akan diikuti oleh banyak kaum, banyak orang-orang, yang mana para pengikutnya itu
Jadi Dajjal itu tidak pergi sendiri, dia bawa pasukan. Ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Orang-orang yang akan berada bersama Dajjal itu ketika itu wujuhuhum, wajah mereka itu al-majan al-mutraqah. Wajah mereka itu seperti perisai yang ditempa di wajah yang mirah mendung, tidak normal wajahnya, ya. Seperti perisai yang ditempa, melapih-lapih wajah. Cuma wallahu alam hakikatnya bagaimana, tak tahu. Thumma yattajihu nahwal maghrib. Jadi dari arah Khurasan mereka keluar, kemudian mereka akan mengarah ke barat. Mengarah ke barat, maghrib. Fayamuru bi Asbahan. Mereka akan melewati kota Asbahan. Ini salah satu kota di Iran. Fayattabi'uhu min yahudiha. Dan akan diikuti kemudian oleh Yahudi Asbahan. Sab'una alfa, yang jumlahnya itu 70.000. Jadi ketika Dajjal itu keluar dari Khurasan tadi, di satu tempat di Khurasan, itu memang dia sudah punya pasukan di situ yang memang fisiknya itu tidak normal seperti fisik manusia. Kemudian dari situ bersama pasukannya dia berangkat. Pertama dia akan melewati Asbahan. Di Asbahan itu nanti akan ada 70.000 Yahudi yang akan mengikuti Dajjal. Dan hari ini memang di situ ada Yahudi. Jadi di Iran itu ada Yahudi memang. Ada satu tempat, ya, di Iran itu orang Yahudi memang. Orang Yahudi yang taat tapi yang Ahlul Kitab. Cuman apakah ada hubungan dengan itu atau tidak, ini wallahu a'lam, karena kita tidak tahu ini kapan akan datang Dajjal ini. Karena seperti kita katakan tadi, dari Nabi Nuh sudah diingatkan Dajjal, tapi sampai hari ini belum datang, kan begitu. Dari Nabi Nuh sudah diingatkan, tapi sudah lewat puluhan ribu tahun dalam truk Dajjalnya. Jadi jangan kemudian langsung kita nya tak cocok berarti yang di Asbahan orangnya nak Yahudi ke Yahudian berarti untuk pengikut Dajjal. Jangan langsung seperti itu. Ini kita enggak tahu kapan akan datang Dajjal ini, dan Yahudi yang mana, yang apakah yang sekarang atau nanti setelah sekian tahun, ribu tahun lagi, wallahu a'lam bissawab. Dan memang bagusnya jangan dibawa-bawa kemana-mana. Jadi cukup seperti ini saja dipahami, jangan kemudian langsung terlalu jauh dicocok-cocok logikan, ya. Kemudian warawa Muslim fi sahihihi an Anas bin Malik, dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah bersabda, yattabi'ud dajjal min yahudi Asbahan 70 alfa alaihim tayalisah. Akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbahan itu 70.000 orang. Alaihim tayalisah, yang mana mereka berpakaian jubah tertutup sampai kepala. Alaihim tayalisah, ya. Tayalisah ini jubah besar yang menutup sampai kepala. Lagi buat filem-filem yang ada, filem-filem pakai jubah hitam sampai tu ulai, mirip jubah Maroko. Jadi setiap negara Arab itu ada jubah-jubah, ada ciri khasnya sendiri jubah-jubahnya. Kalau jubah Maroko itu jubahnya sampai ada penutup kepala. Jalabia, jubah nangan untuk ulai. Memang keren ya, nenek muda kena menggaya aja dengan jubah Maroko. Tapi warna hitam aku bikin pasukan Dajjal. Karena kan orang sekarang suka seperti itu. Bandeh najih becut. Kader pasukan.
Padahal tidak sesimpel itu, ya. Itu belum lagi kalau kita lihat kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang lain. Jadi Dajjal ini datang memang dalam kondisi keimanan manusia sudah tidak ada. Ya. Keimanan manusia memang sudah langka. Walaupun ada satu dua yang lain sudah langka keimanan. Kondisi umat memang orang beriman tidak ada lagi, ya, cuma tinggal sisa-sisa saja. Jadi kalau kita lihat kondisi hari ini belum, ya. Masih, kalau sekarang kan masih. Cuman kalau Dajjal itu datang, kalau kita baca itu hadis-hadisnya, kondisi orang-orang yang dihadapi oleh Dajjal, sepertinya tingkatan iman kita ini ndak sanggup, ya. Roh daiku, ya. Lemah dah. Karena Dajjal itu dia bertindak seperti Tuhan memang. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menumbuhkan tumbuhan, dia bisa dumpu je. Itulah fitnah Dajjal namanya. Cobaan Allah kepada manusia ketika itu melalui Dajjal. Nah, kita lanjut hadis-hadis ini dulu biar lebih terstruktur. Kemudian summa yutabi'u sayrahu nahwal maghrib fayadkhulul bilad wa yattabi'uhu ahlul fasad wa yadkhulul muduna wal qura illa madinataini la yastati'u dukhulahuma wa huma Makkah wal Madinah al Munawwarah yamna'uhu Allahu min dukhulihima. Kemudian dari Asbahan, yutabi'u sayrahu nahwal maghrib, dia akan melanjutkan perjalanannya Dajjal itu ke arah barat. Fayadkhulul bilad, dia akan masuk ke setiap negeri-negeri. Wa yattabi'u ahlul fasad, dan setiap negeri itu akan ada pengikutnya yang mengikuti dia, ahlul fasad, para perusak. Jadi setiap negeri itu ada pengikut Dajjal. Ya. Wa yadkhulul mudun wal qura, dan Dajjal itu akan masuk kota-kota dan pelosok-pelosok. Jadi wajah terus ya. Walaupun Aceh bumo syuhada wajih manduk, datang dia. Dan pasti setiap negeri yang didatangi oleh Dajjal ada pengikutnya. Naurung pre illa madinataini, kecuali dua kota, la yastati'u dukhulahuma, yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Huma kedua kota itu adalah Makkah wal Madinah al Munawwarah. Kota Makkah, tapi tidak semuanya, cuman batas haram saja. Batas haram Makkah dan batas haram Madinah itu yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Yamna'uhu Allahu min dukhulihima, Allah akan menghalangi Dajjal untuk masuk kedua tanah haram tersebut. Rawa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa min baladin illa sayata'uha Dajjal, tidak adalah satu negeri pun melainkan akan didatangi, diinjak tanahnya oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali tanah haram Makkah dan Madinah. Wa laisa naqbun min anqabiya illa alaihi malaikatun safina tahrusuha, dan tidak adalah satu lorong pun daripada lorong-lorong Makkah Madinah melainkan akan dijaga oleh para malaikat safi yang berdiri rapat bersaf-saf, tahrusuha, menjaga dua kota haram tersebut. Fayanzilu bis-sabkhah, maka ketika Dajjal datang ke sana, dia akan berdiri dari jauh
bisabkhah, di satu tempat yang tandus. Fatarjuful Madinah thalatha rajafat. Maka ketika itu saat Dajjal datang ke sana, bergoncang. Dia akan menghentakkan kakinya sehingga bergoncanglah kota Madinah, tanah haram Madinah dan Mekah itu 3 kali goncangan. Yakhruju ilaihi minha kullu kafir wa munafiq. Dan akan keluar dari kota Mekah Madinah itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ternyata di Madinah, di Mekah juga ada pengikut Dajjal. Cuma karena Dajjal nggak bisa masuk, Dajjal akan datang ke sana di luar kota haramnya, orangnya yang akan keluar, orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan keluar. Jadi pengikut Dajjal dumpat dah. Idih pindah. Cuman itu bit dari tempatnya ya. Karena Dajjal tidak mengenal. Nah, ini perjalanan Dajjal. Jadi Dajjal akan mengelilingi dunia. Pantaboh dunia aja. Mandum nanggro akai idamah. Kemudian dakwatuhu, apa dakwahnya Dajjal? Apa yang dibawa oleh Dajjal? Visi Dajjal? Laqad warada fil ahadis ma yadullu ala annahu yadda'il uluhiyah wa yaqumu bi a'malin ajibah liyusaytira biha ala uqulis sudhaj wa dhi'afil iman wa yulfituhum anil iman. Dan telah warid dalam banyak hadis yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Dajjal akan mendakwakan dirinya itu Tuhan. Jadi Dajjal itu akan mengatakan dirinya Tuhan. Wa yaqumu bi a'malin ajibah, dan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Yang tadi dia turunkan hujan, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau dia bisa buat orang morat marit bisa kaya, bisa ekonomi bisa bagus, dempui berat. Itu fitnahnya, fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Jadi sedikit orang yang tidak beriman kepada Dajjal, akan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang mati juga bisa dia bicara. Apa pulangnya jina biok na orang haya mentang kana pengikut jina. Apalagi nanti datang Dajjal. Sekarang kan kita orang-orang sekarang apalagi di negara-negara berkembang cepat sekali. Saya nak orang kelebihan bacut yang agak-agak kana pengikut. Kana pengikut. Nah, jadi Dajjal itu akan melakukan bi'amalin ajibah, pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Sehingga liyusaitira, dengan itu dia dapat menguasai ala uqulis syudzaz, terhadap orang-orang yang memiliki akal yang terbatas. Wa dhi'afil iman, dan orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Wa yulfituhum anil iman, dan dia dengan mudah dapat memalingkan iman orang-orang beriman tersebut. Walidzalika hadzara Rasul alaihi salatu wassalam ummatahu minhu. Oleh karena itu Rasulullah sering memperingatkan umatnya daripada fitnah Dajjal, daripada Dajjal wa min fitnati, dan daripada fitnah Dajjal. Wa akhbara, dan Rasulullah juga mengatakan annal anbiya min qablihi kanu yuhadziruna umamahum minhu aidan. Bahwasanya nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad juga sama, sudah memperingatkan umat-umat mereka masing-masing tentang fitnah Dajjal ini. Warawa Abu Daud wa Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, ia menceritakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asna 'ala Allah bima huwa ahluh. Suatu ketika Rasulullah berceramah, menyampaikan ceramah ya, dengan memuji Allah. Kemudian Rasulullah membahas tentang Dajjal. Faqala, Rasulullah mengatakan dalam penyampaian tersebut, unzirukumuhu,
Wa ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumuh. Aku peringatkan kalian semua tentang Dajjal. Dan tidak adalah satu nabi pun melainkan mereka telah memperingatkan umatnya, kaumnya tentang Dajjal. Laqad anzarahu Nuh qaumahu. Sungguh Nuh telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun. Akan tetapi aku akan mengatakan satu perkataan yang belum dikatakan oleh nabi yang lain tentang Dajjal. Innahu a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Wa innallaha laisa bi'a'war. Dan tidaklah Allah itu demikian. Warawa Muslim, warawahu Muslim aidan. Hadis ini juga hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadza waqad rawa Muslim hadisan, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang lain yang di sana disebutkan sebagian hal-hal yang akan dilakukan oleh Dajjal minal umur al-ajibah, daripada perkara-perkara yang menakjubkan, allati sallatahallahu alaiha, yang Allah berikan kuasa kepada Dajjal untuk melakukannya. Di antaranya, ini di antara hal yang akan dilakukan oleh Dajjal ya. Fafihi, dalam hadis tersebut yang diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, ia menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bersabda, yakhrujud Dajjal fatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Ketika Dajjal keluar, dia tiba-tiba berhadapan dengan seorang daripada orang-orang beriman. Jadi bahasa bohotean, nazir orang beriman ingin merempok Dajjal langsung. Fatalaqahul masalih, maka kemudian orang beriman tersebut dijumpai oleh pasukan Dajjal. Qaumun ma'hum silah, yang mana mereka itu orang-orang yang memiliki senjata. Yarqubuna fil marakis kal khafra, yang bertugas menjaga-jaga. Fayaquluna lahu, maka para penjaga ini berkata kepada Dajjal, aina ta'madu, kamu mau ke mana? Fayaqulu a'madu ila hadzal ladzi kharaja, aku ingin berjumpa dengan Dajjal. Orang berimannya, aku ingin berjumpa dengan Dajjal. Qala, kemudian diceritakan, fayaquluna lahu, para pasukan Dajjal itu mengatakan, awama tu'min bi rabbina, apakah kamu tidak beriman kepada Tuhan kami? Maksudnya kepada Dajjal. Karena bagi pasukan ini Dajjal itu Tuhan mereka. Fayaqulu ma bi rabbina khafa, maka orang beriman ini mengatakan, Tuhan kita itu jelas. Artinya bukan Dajjal, Allah. Fayaquluna, maka pasukan Dajjal mengatakan, uqtuluhu, bunuh laki-laki ini. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, tapi kemudian sebagian pasukan itu mengatakan, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu, bukankah Tuhan kalian, maksudnya Dajjal, melarang kalian membunuh siapapun tanpa sepengetahuannya? Qala, maka kemudian fayantaliquna bihi ila Dajjal, dibawalah orang beriman ini kepada Dajjal, langsung dihadapkan kepada Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'min qala, maka ketika orang beriman itu melihat langsung Dajjal, qala, ia berkata, ya ayyuhan nas, hadzal Dajjal alladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, inilah Dajjal yang sebenar-benar Dajjal yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fayamuru bihi Dajjal fayushabbah, maka kemudian Dajjal, dia disuruh mendekat dengan Dajjal, fayushabbah, dia kemudian dibuat takut, ditakuti oleh Dajjal, diancam. Fayaqulu, Dajjal kemudian mengatakan, khudhuhu washajjuhu, ambil, pegang laki-laki ini dan belah dia. You belah dua. Fayuwassa' dhahruhu wa batnuhu darban, maka kemudian rame-rame
tubuhnya itu dipukul, sehingga kalemi badan. Qala fa yaqulu awama tu'min, setelah dipukul sampai lemik badannya, ditanya, sekarang apakah kamu beriman kepadaku? Kata Dajjal. Qala fa yaqulu antal masihul kadzdzab, kata orang beriman tersebut, engkau pendusta. Qala fa yu'maru bihi, maka kemudian Dajjal memerintahkan akan supaya diambil, fayusyaru bil minsyar, diambil gergaji, lagi gergaji ya. Diambil minsyar, kemudian dibelahlah, dipotong. Jadi musuh-musuh manusia ya menang. Nyo dari kakinya iplah, teplah dua. Jadi dipotong dua, diplah dua tubuh. Hatta yufarraqu baina rijlaihi, dari bawah sampai ke atas teplah dua. Qala thumma yamshi dajjal baina qit'ataini, kemudian kata teplah dua itu pisah ya, sebagiannya Dajjal berjalan di antara keduanya. Summa yaqulu lahu qum fayastawi qa'iman, kata teplah dua lagi ya, lewat Dajjal ijak, dihijaikeun, bersatu kembali, bergabung kembali dua bagian badan itu lagi sadong. Udip dong gitu. Dia dah janji udip urung mati, je mati urung udip. Nah, setelah itu qala, Dajjal berkata, atu minubi, sekarang apakah kamu beriman kepadaku? Tanya Dajjal. Fayaqulu, orang beriman itu mengatakan, mazdadtu fika illa basirah, tidak ada yang lebih setelah aku melihatmu melainkan makin nampak basirah, kebesaran Allah. Tetap tidak beriman kepada Dajjal, justru makin kuat tauhidnya. Qala thumma yaqulu, kemudian diceritakan hadis ini, setelah mendengar jawaban orang beriman tadi, Dajjal mengatakan, ya ayyuhan nas, innahu la yuf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Kemudian ternyata laki-laki itu dilepas oleh Dajjal. Dajjal karena kahai fikir ni pula. Kemudian Dajjal mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu la yuf'alu ba'di bi ahadin minan nas, wahai manusia, setelah ini tidak ada yang membunuh. Artinya kalau beriman, kalau tidak beriman kepada Dajjal, kakak benar ini. Yang beriman, yang hanya beriman kepada Lung, kakak hanya beriman. Artinya yang menganggap Dajjal, tidak mau menganggap Dajjal sebagai Tuhan, tidak apa-apa, disuruh lepaskan. Artinya karena memang yang kuat iman pada waktu itu, betul-betul kuat iman. Ada pengaruh Dajjal haid, memang betul-betul kuat iman. Jadi hanya apa? Yang hanya terima kakak benar. Cuman banyak yang terima masalahnya. Justru dia yang terima. Nyo dak tanya udi bama saya tang kita mau lambat tu kanji sih. Makanya Rasulullah sudah tahu kondisi kita umatnya. Disuruh berdoa agar selamat daripada fitnah Dajjal. Dak sanggup, kita dak sanggup ya. Kita dak sanggup. Kalau setingkat iman kita sampai kaiplah dua mentang beriman, itu kan tingkat tinggi iman. Ya. Nah, kemudian nyata berikutnya tentang berapa lama ya. Baca tu muddatul lubthihi fil ardi wa nihayatihi, masa lamanya Dajjal di bumi dan akhir daripada Dajjal. Laqad tasa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi telah bertanya kepada Rasulullah, an muddatil lubthi, tentang berapa lama Dajjal di bumi. Fadzakara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyebutkan anna muddata lubthihi arba'una yawman, bahwa sesungguhnya masa keberadaan Dajjal di bumi, maksudnya masa dia beroperasi, menyona dari jino kana. Masa dia beroperasi itu, mengatakan dia Tuhan itu keliling dunia, arba'una yawman, itu 40 hari. Ya, 40 huruf.
Thumma fassala lahum dzalika. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana proses 40 hari, apa saja yang dia lakukan. Summa bayyana, kemudian Rasulullah mengatakan anna Isa alaihi salam yaqtuluhu bi Filastin bi Babilud, bahwa sesungguhnya Isa alaihi salam nanti yang akan membunuh Dajjal itu di Palestina, di Baitul Maqdis, bi Babilud, di pintu Lud. Ada satu pintu masuk Lud, nanti di situ. Jadi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina, di Baitul Maqdis. Nanti Ya'juj Ma'juj juga di Baitul Maqdis. Ya'juj Ma'juj juga di Baitul Maqdis. Cuma lebih mudah dibunuh Dajjal daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang menarik itu. Tapi ini untuk proses pembunuhan Dajjal, ini nanti kita lanjut pertemuan setelahnya. Dan bagaimana proses dibunuhnya Dajjal di Baitul Maqdis, ya. Untuk hari ini kita pada sampai di sini. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Atau kadang yang deh mirip-mirip kadang. Mirip-mirip. Ada? Ada yang kurang jelas? Jelas, Baik, insya-Allah kita lanjutkan bulan depan. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.